Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 261, Aku hanya butuh 5 tahun. Selain ayahnya Jian Nantian, Jian Wushuang adalah orang yang paling peduli terhadap saudara-saudaranya di dunia ini. Jian Wushuang menganggap Surou sebagai saudara kandungnya. Tidak peduli siapapun yang akan menyakiti Surou, dia akan mengalahkannya terlebih dahulu. Aku bisa melihat bahwa gadis kecil yang kamu sebutkan memiliki konstitusi khusus. Jian Nantian juga menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, umumnya, semakin khusus konstitusinya, semakin besar kemungkinan untuk digunakan. Mendengar ini, wajah Jian Wushuang tiba-tiba menjadi muram, menatap Wang Yuan dan berkata, Wang Yuan, kamu adalah tuan muda dari sekolah alkimia. Bisakah kamu melindungi saudari keempat secara diam-diam? Meskipun lembah Ice Nether belum dapat dibandingkan dengan sekolah alkimiaku, ia juga merupakan sekte besar di daerah itu. Surou tinggal di lembah Ice Nether, tetapi para ahli sekolah alkimia kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk, bagaimana aku bisa melindunginya? Wang Yuan menggelengkan kepalanya. Tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Ye Chen. Begitu aku mengetahui bahwa ia memperlakukan Surou dengan buruk, aku akan segera mengambil tindakan. Tidak masalah untuk mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat bahu. Karena Surou sekarang tinggal di lembah Ice Nether, dia tidak dapat membantunya dan harus bergantung pada Wang Yuan. Ayah, apa yang akan ayah lakukan selanjutnya? Jian Wushuang menatap Jian Nantian lagi. Aku akan melakukan satu hal, kata Jian Nantian langsung. Ada apa? Tanya Jian Wushuang. Hal ini ada hubungannya dengan ibumu, kata Jian Nantian. Ibu. Jian Wushuang merasa agak terkejut, dan hanya berkata, bukankah ibu meninggal? Ibunya, Ji Wumeng, dibunuh oleh para ahli menara bulu darah bertahun-tahun yang lalu. Wu Yue lah yang memberitahumu bahwa ibumu meninggal, kan? Jiang Nantian menatap Jian Wushuang dan berkata. Ya, kata Jian Wushuang dan mengangguk dengan serius. Berita tentang hal ini, termasuk pembunuhan genosida terhadap klan Ji, didengar dari bibinya, Ji Wu Yue. Itu bisa dimengerti. Jian Nantian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat itu, klan Ji terlibat dalam pembunuhan genosida karena aku. Namun, Ji Wu Yue tidak ada di sana, jadi dia tidak menyaksikan bencana itu, yang membuatnya berpikir bahwa semua anggota klan Ji, termasuk ibumu, dibunuh oleh menara bulu darah. Namun, ibumu tidak mati. Apa? Jian Wushuang tercengang. Ibunya masih hidup. Ibu, Jian Wushuang merasa kewalahan dan bergumam. Dia tidak pernah melihat ibunya sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, dia selalu merasa penasaran dengan ibunya. Saat itu, ketika dia mendengar berita dari Ji Wu Yue bahwa ibunya meninggal, dia merasa kesal dan marah. Tetapi sekarang Jian Nantian memberitahunya bahwa ibunya, yang belum pernah dilihatnya, masih hidup. Wumeng benar-benar hidup. Jian Nantian bercerita. Awalnya, dalam pembantaian itu, banyak ahli dan anggota klan Ji yang terbunuh. Namun, hanya ibumu yang selamat dan ditangkap oleh seorang pemuda. Seorang pria muda. Jian Wushuang terkejut. Aku tidak akan pernah melupakan pria itu. Tatapan acuh tak acuh Jian Nantian tiba-tiba menjadi sedikit kejam. Niat membunuh yang kuat muncul di sekelilingnya, yang membuat seluruh ruangan menjadi dingin. Pemuda itu, dengan jubah emas, tampak lembut dan berbudaya. Ada bekas luka merah yang mengerikan dan berdarah di antara kedua alisnya, yang mungkin bekas luka pedang. Dia sangat kuat. Klan Ji yang asli adalah salah satu dari 8 klan teratas di dinasti Tianzong dan memiliki peringkat tinggi. Meskipun menara bulu darah membutuhkan waktu lama dan membayar harga yang mahal untuk menghancurkan klan Ji. Namun, orang inilah yang membunuh semua anggota klan Ji yang berpangkat tinggi tanpa usaha apapun, hanya menyisakan ibumu yang dibawa pergi olehnya. Mendengar ini, Jian Wushuang terkejut. Membunuh banyak anggota berpangkat tinggi tanpa usaha apapun. Seseorang dengan kekuatan seperti itu mungkin setidaknya seorang ahli dari alam Sein. Siapa dia? Tanya Jian Wushuang. Aku tidak tahu. Jian Nantian menggelengkan kepalanya. Identitasnya sangat istimewa. Bahkan Tower Master dari Blood Feather Tower tidak tahu identitas aslinya. Namun, aku bertemu dengannya lagi setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Jian Wushuang tertarik dengan informasi ini. Setengah tahun yang lalu, dia tinggal di tanah leluhur dan menerima ujian pertama dari tanah leluhur. Ketika aku bertemu dengannya saat itu, kekuatannya yang terekspos membuatnya tak terduga. Aku tidak tahu bagaimana dia mengambil jiwa pedangku, kata Jian Nantian serius. Apa ini? Jian Wushuang terkejut. Jiwa pedang. Ayah, jiwa pedangmu diambil olehnya. Jian Wushuang benar-benar terkejut. Dia dan ayahnya sama-sama membangkitkan jiwa pedang. Ketika berada di tanah leluhur, dia tahu dari Jin Ling bahwa hanya jenius prinsip pedang sejati yang memenuhi syarat untuk membangkitkan jiwa pedang.
Jian Wushuang yakin bahwa seseorang akan mampu menghancurkan jiwa pedang, namun jauh lebih sulit untuk mengambilnya. Begitu saja kultivasi kekuatan spiritual yang diperoleh seorang prajurit dengan susah payah dicuri dan dipindahkan sepenuhnya ke orang lain. Metode seperti itu sungguh luar biasa. Cara orang itu sungguh luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga, kata Jian Nantian dengan serius. Aku khawatir aku akan gagal saat melawannya, tetapi aku harus mencari tahu identitasnya dan keberadaan ibumu. Aku tidak merasa bersalah tentang apapun, kecuali ibumu dan Jiklan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ibumu. Begitu ya. Jian Wushuang memasang wajah serius. Ayah, aku akan pergi bersamamu. Kamu. Jian Nantian menatap Jian Wushuang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu muda dan lemah untuk membantuku. Tapi ayah, Jian Wushuang merasa cemas. Saat dia membuka mulutnya, Jian Nantian tiba-tiba menyela, lalu berkata sambil menyeringai, selama kamu bisa menahan 3 serangan dariku, kamu bisa pergi bersamaku. Jian Wushuang terkejut. Bahkan Lin Xiaonan yang telah mencapai transendensi ilahi dan membentuk tubuh suci tidak dapat menahan serangan dari Jian Nantian. Tidak mungkin bagi Jian Wushuang untuk bertahan dari 3 serangan. Jian Nantian berkata sambil tersenyum, Suanger, jika kamu benar-benar ingin membantuku, kembangkan dirimu dan tinggalkan dinasti Tianzong untuk pergi ke hamparan dunia yang luas. Hanya dengan cara ini anak burung itu bisa menjadi seekor elang, dan kamu masih harus menempuh jalan yang panjang. Istana Kaisar Suci, aku meninggalkannya untukmu. Itulah target pertamamu. Jika kamu bisa menghancurkan Istana Kaisar Suci dalam waktu 10 tahun, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk membantuku. Menghancurkan Istana Kaisar Suci dalam waktu 10 tahun. Mata Jian Wushuang menjadi dingin. 10 tahun terlalu lama. Aku hanya butuh 5 tahun.